Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Halo, selamat pagi sahabat sehat. Bagaimana kabar Anda? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Senang sekali hari ini saya Julia Hartanti kembali menjumpai Anda dalam acara Dokter Kito Bersama Kita Sehat. Dan pemirsa, seperti biasa Dokter Kito senantiasa hadir dengan berbagai informasi, edukasi, dan inspirasi seputar dunia kesehatan. Nah pemirsa, pada edisi hari ini Jumat 20 Oktober 2023, Dokter Kito hadir dengan tema aspirasi benda asing. Nah, dalam konteks aspirasi, kata benda asing ini sendiri merujuk kepada suatu objek atau materi yang masuk pada saluran pernafasan. Nah, ini sering sekali terjadi ya pemirsa dalam kehidupan sehari-hari kepada anak-anak kecil biasanya yang tidak dalam pengawasan atau tidak disadari oleh orang tua atau orang dewasa di sekitarnya yang telah memasukkan makanan melalui mulut biasanya nih, sehingga masuk ke dalam saluran pernapasan yang seperti kita ketahui bahwa saluran pernapasan itu kan hanya boleh diisi oleh udara. Nah, seperti apa dan bagaimana aspirasi benda asing ini akan kita bahas bersama narasumber cantik kita, the one and only nih. Namun sebelumnya saya mengajak kepada pemirsa untuk dapat membahas bersama dengan narasumber kita hari ini. Pemirsa boleh bertanya melalui WhatsApp dengan nomor 0851 7676 4648. Langsung saja kita sapa narasumber kita pada pagi hari ini, Dr. Junia. Selamat pagi dokter. Pagi. Bagaimana kabarnya dok? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, luar biasa dokter, cantik sekali hari ini. Alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir dokter. Nah dokter, pada hari ini seperti yang tadi sudah saya sampaikan bahwa kita membahas aspirasi benda asing. Ya. Nah dalam medis sendiri aspirasi benda asing ini nanti mungkin bisa dijelaskan ya dok ya. Iya. Supaya karena kita semua ingin tahu bagaimana dok. Baik dokter, mungkin mulai? Oke, kita mulai baik. aja ya. Silakan dok. Oke. Sebelum kita mulai, saya akan menjelaskan sedikit ini. Sebenarnya kejadian ini sangat banyak, terutama di klinik-klinik ya. Dan sayangnya para orang tua itu belum, ini banyak kejadian pada anak-anak, walaupun pada dewasa tidak menutup kemungkinan kejadian ini ada. Sayangnya orang tua itu kadang penanganan awalnya terlambat atau malah salah, sehingga dia masuk lebih dalam dan butuh penanganan lebih lanjut dan lebih kompleks begitu. Nah untuk orang dewasa pun ini banyak terjadi, kadang viral tuh cara penanganan yang salah, ditepuk-tepuk cara pengeluaran yang salah begitu ya. Ya, itu sering sekali saya lihat dok, kayak di Reels misalnya di Iya. media sosial, itu nggak semuanya benar dok ya? Betul, makanya harapan kita setelah adanya materi ini, masyarakat lebih paham dan lebih tahu. Walaupun mungkin tidak 100% betul, tapi penanganan awalnya sudah betul gitu. Jadi saat datang ke fasilitas kesehatan, dokter pun keadaannya tidak memburuk dari yang awal dan penanganannya tidak sampai harus operasi begitu. Ya, kita mulai. Baik dok. Aspirasi benda asing. Benda asing ini bukan berarti hanya benda yang dari luar tubuh, jarum, kapas, bukan hanya itu. Benda yang secara fisiologis itu memang harusnya tidak ada di tubuh kita. Bisa jadi tumor seperti itu, yang harusnya tidak pada tempatnya, begitu ya. Kita mulai. Artinya benda asing ini juga berada penyakit yang dari dalam tubuh. Bisa jadi. Gitu ya dok ya. Contohnya nanti kita jelaskan di belakang ya. Ini benda asing di saluran nafas. Benda asing itu sendiri sebenarnya dapat mengenai semua usia. Dari bayi baru lahir sampai dewasa, ya. Dia bisa dapat tanpa keluhan. Nanti tergantung sumbatannya total, parsial, atau bagaimana. Itu bisa dengan tanpa keluhan. Ini yang sering terjadi pada anak-anak, bermain tanpa pengawasan. Akhirnya orang tua tidak sadar adanya benda asing. Setelah sumbatannya semakin jauh ke dalam dan menyumbat total di bagian terkecil, baru menimbulkan keluhan. Ini yang harus diwanti-wanti ya. Oke, dapat menimbulkan keadaan kegawat daruratan, bahkan bisa menyebabkan kematian, tergantung sumbatannya. Kemudian dapat menimbulkan kematian mendadak. Ini terutama jika sumbatannya besar, total, dan di tempat yang sulit dijangkau untuk dikeluarkan kembali, biasanya dapat menimbulkan kematian secara mendadak ya. Oke, benda asing di saluran nafas sendiri ini pembagian tadi yang kita bahas ya, ada interna dan ada eksterna. Untuk interna, contohnya itu posisi leher yang tertekuk.
sebenarnya tidak ada itu ya, tidak ada benda asing yang masuk. Tapi posisi leher yang salah itu hingga menyumbat saluran nafas. Ya. Kemudian pangkal lidah jatuh ke belakang. Nah, ini yang harus diwanti-wanti untuk orang yang tidurnya suka ngorok ya. Itu sebenarnya lidah jatuh ke belakang atau memang ada penyumbatan lain di saluran nafas. Tapi kebanyakan untuk manusia yang sehat, tidak ada penyakit lain, ngorok itu akibat jatuhnya lidah ke belakang. Lidah saat jatuh dia menutup saluran nafas. Saat menutup saluran nafas kita sedang tidur, kita henti nafas, kita tidak sadar. Taunya nanti pas bangun ternyata dia sudah sudah meninggal begitu, sudah tidak ada begitu ya. Kemudian udem jalan nafas. Udem ini istilah medis ya, artinya bengkak. Bengkak. Ya. Bagian mana, Dok? Di jalan nafas itu panjang. Bisa dari rongga hidung, kemudian di bagian leher sampai ke bawah. Dan bengkak itu penyebabnya banyak. Bisa radang, infeksi, begitu ya. Atau memang keadaan-keadaan tertentu yang menyebabkan dia bengkak, begitu. Trauma misalnya, terbentur ya, bisa bengkak jalan nafasnya, itu bisa jadi sumbatan. Makanya pada pasien-pasien trauma, patah atau apa, kita bukan trauma yang terlihat jelas yang kita antisipasi terlebih dahulu, pasti airway, jalan napas, A, B, C, D. Airway dulu kita perbaiki, jalan nafasnya baru kita tata laksana yang lain, gitu. Kemudian tumor jalan nafas. Nah, tumor sendiri kan memang dari tubuh kita, tapi masalahnya dia tidak fisiologis, tidak seharusnya ada. Itu kita sebut juga benda asing interna. Dia bisa menyumbat jalan nafas. Misalnya ada tumor nasofaring ya, tumor-tumor di bagian hidung, di bagian mulut, kemudian di tenggorokan, itu bisa menyebabkan sumbatan jalan nafas. Kemudian di eksterna ini yang sering ini, jarum. Jarum dia kadang besi ya, kalau besi kita ronsen kelihatan. Walaupun tanpa keluhan, tapi jarum biasanya menimbulkan rasa nyeri karena dia pasti menusuk ya. Kacang, nah kacang ini yang sulit, kadang udah masuk terlalu dalam, kecil, menyumbatnya tidak total, udah masuk ke paru-paru bagian terlalu bawah, tidak kelihatan lagi, kita terlihat secara kasat mata. Di ronsen pun rentan tidak terlihat, kalau besi dia di ronsen masih terlihat gitu. Kemudian mainan anak, ini banyak ini. Kakak beradik main, saya sering dapat pasien, kakaknya masukin kapas ke telinga adiknya, adiknya menangis, ditusuk makin dalam, akhirnya masuk semakin dalam, sulit dikeluarkan gitu. Selagi dia di rongga hidung atau masih terlihat, itu bisa kita ambil oleh dokter umum dengan tanpa alat bantu lebih, hanya untuk alat pengambilnya saja, mungkin dengan kaca pembesar gitu pembantunya ya. Tapi kalau lebih dalam dari itu, kita mau tidak mau harus ke spesialis dan ada alat khusus untuk melihatnya gitu ya. Kapas dan lain-lain. Oke, ini jenis-jenis bendanya ini bisa banyak, semua pun bisa masuk. Kadang hal-hal yang tidak terduga pun masuk itu sama anak-anaknya, ditelan gitu. Hati-hati bentuk yang bulat, permata kayak gitu, itu paling sering karena dia licin dan bulat, dia mudah masuk ke ruangan berongga ya. Kalau dia bentuknya tidak rata, itu cenderung sulit masuknya dan pasti anak merasa akan kesakitan lebih dahulu dan dia berteriak, kita lebih tahu lebih cepat. Tapi kalau benda bulat cenderung licin, itu keseringannya itu sudah terlambat baru kita tahu ya. Itu berarti di anak-anak dokter sering menemukan kasusnya ya, Dok? Ya, baru bulan ini ada kasusnya. Maksudnya itu memang sering terjadi gitu, bukan yang hitungan jari terjadi, memang sering terjadi kasus-kasus seperti ini. Jangankan usia yang kecil ya, yang usia balita gitu. Anak-anak SD, SMP pun itu masih ada kejadian kayak gini gitu ya. Oke. Kemudian ini lokasi benda asing. Nah, ini mempengaruhi nanti gejala, keparahan dan penata laksanaannya. Misal lokasinya di laring, trakea, bronkus maupun bronkus segmen atau subsegmen. Kalau yang ini udah jauh banget, ini udah di dalam paru, ini nggak bisa kita lihat dengan mata lagi dan biasanya udah menimbulkan keluhan. Kalau kita lihat di gambar ya, rongga mulut kadang dibilangnya bukan saluran nafas ya. Tapi kalau dia masuk lewat mulut, salah masuk tersedak pun karena ada katup tuh nanti antara rongga pernapasan sama rongga pencernaan. Kadang kita misalnya makan sambil berbicara, dia terbuka akhirnya masuk ke saluran nafas, itu yang sering bikin tersedak ya. Dia bercabang di situ. Jadi dia masuk lewat mulut tapi endingnya ke saluran nafas.
gitu. Iya dok, artinya kalau orang dewasa sekalipun makan kemudian tersedak ada dua kemungkinan. Betul. Maksudnya ke rongga pernafasan atau rongga mulut? Iya. Cenderung, contohnya ini makan bakso nih. Orang dewasa makan bakso masuknya lewat mulut dong. Iya. Tersedak akhirnya. Itu banyak penyebabnya ya. Kadang tanpa penyebab pun dia tersedak aja. Tersedak, masuk ke saluran nafas. Nah nanti ada tata laksananya tuh. Karena bendanya besar. Kalau bakso tadi contohnya bendanya besar ya. Besar. Dan orangnya dewasa, tata laksananya pun awalnya pun harusnya masyarakat awam sudah paham. Jadi kalau untuk kejadian-kejadian seperti itu, tata laksananya lebih cepat. Dan tidak resiko kematian, kekurangan oksigennya lebih kecil kemungkinan terjadinya ya. Oke, ini itu oral cavity itu rongga mulut, nasal cavity itu rongga hidung. Cavity itu artinya kavitas itu rongga. Masuk, itu ada lidah ya. Bayangin kalau lidah ini nutup saluran nafas dan jatuh ke belakang saat tidur. Itu tertutup saluran nafas, kita anggap itu sebagai benda asing ya. Kemudian laring, masuk ke laring, ke trakea. Nah kalau udah sampai sini sumbatan di trakea nanti sendiri ada lagi penjelasannya. Trakeanya sampai mana, karena ada tata laksana yang bisa kita tusuk gitu di situ nanti. Untuk membantu masuk udaranya. Tapi itu tidak bisa dilakukan oleh semua orang. Harus yang sudah benar-benar bisa. Lokasinya harus khusus, caranya, tekniknya begitu. Oke, mungkin kalau Juliet sering nonton film Korea ya, ada ya, ditusuk gitu, film yang ada medis-medisnya. Oh, ya? Ya, itu sebenarnya ada pelatihan. Kalau di luar ya, saya nggak tahu kalau di Indonesia rasanya ada juga. Jadi masyarakat awam itu lebih paham untuk tata laksana kegawat daruratan, begitu. Walaupun akhirnya tetap harus dibawa ke fasilitas kesehatan. Begitu, tidak bisa kita tata laksana sendiri di rumah kalau sumbatannya sudah dalam sampai bawah, ya. Trakea, kemudian ini bronkus, nanti di sini ada cabang lagi, baru cabang besar, kemudian cabang-cabang kecil. Nah, kalau udah masuk cabang kecil itu udah rumit. Itu udah masuk ke dalam paru-paru kan dok? Iya, begitu. Oke. Kemudian kita lihat gejala klinisnya ya. Nah, gejalanya sendiri dipengaruhi oleh pertama lokasi sumbatan. Nah dok, untuk lebih lanjut mengenai gejala nih dok ya, kita lanjutkan usai jeda pariwara ya dok ya. Siap. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Dokter Kito, bersama kita sehat.